Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Dan kita mulai masuki minggu yang baru lagi. Kita tahu dan percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari biarlah sore hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa segala kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa hanya Yesus yang memberikan kebenaran dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus tahu kebenaran yang menyelamatkan Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, kami mau biarkan Tuhan supaya senantiasa mencerahkan hidup kami.
Ya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Janjinya itu ya dan amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Dan sore hari ini kami siap untuk kami. Kita menuntut kebenaran firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja GKI Efrata Klet yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi sore hari ini di dalam ibadah online, dan saya percaya ibadah ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dan kekusyukan kita di dalam kita beribadah, karena untuk sementara waktu ini memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita
beribadah di dalam gedung gereja. Dan untuk tema renungan firman Tuhan pada sore hari ini adalah murah hati sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Bapak Ibu Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, murah hati itu berarti suka memberi. Murah hati itu berarti tidak pelit. Murah hati itu juga berarti ora medit. Dan dari firman Tuhan yang kita baca ini mengatakan dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, itu adalah Tuhan yang murah hati. Dan berarti Tuhan kita tidak pelit dan Tuhan kita suka memberi. Dan ini sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan Yesus sudah memberikan semuanya. Bahkan Dia memberikan nyawanya demi penebusan dosa-dosa kita. Demi kita, anak-anak yang dikasihinya. Dan konsekuensi dari murah hati itu adalah bahwa murah hati itu bukan suatu pilihan, tetapi murah hati itu adalah suatu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi murah hati itu adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita jangan menunggu berkat melimpah baru kita mempunyai kemurahan hati. Tetapi apapun kondisi kita, kita harus tetap murah hati. Dan di dalam kehidupan kita, saudaraku, Bapak Ibu Saudara dan saya, harus menampilkan kemurahan hati sebagai bagian utama dari gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18 berkata, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Dan ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Bapak Ibu Saudara, salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, oleh setiap anak-anak Tuhan Yesus adalah karakter murah hati. Dan itu bukan hanya cukup untuk diucapkan lewat kata-kata, tetapi harus dilakukan dengan perbuatan dalam kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus Kristus berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ini adalah
janji Tuhan terhadap setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita murah hati, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apa yang dimaksud dengan murah hati di dalam Tuhan itu? Yang pertama, murah hati itu berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan hanya memperhatikan, tetapi kita harus mau untuk menawarkan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Dan murah hati itu bukan hanya perasaan kasihan, Bapak Ibu Saudara, terhadap orang yang dalam kesulitan. Bukan perasaan simpati yang diberikan dari luar saja atau lewat lidah dan bibir, lewat perkataan saja. Mungkin kita, wah kasihan melihat orang yang hidupnya menderita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus berusaha untuk mengerti lebih dalam lagi, sehingga kita dapat melihat dan membantu orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan, jika seseorang memiliki harta lebih tetapi tetap menutup mata atau berpura-pura tidak tahu terhadap saudaranya yang berkekurangan, di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Untuk itu saudaraku, marilah kita mengasihi, kita bermurah hati kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga apapun talenta yang kita miliki saat ini, bahkan mungkin harta yang kita miliki saat ini, semuanya itu bisa kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu kita mengasihi seseorang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Karena Tuhan kita adalah kasih. Dan kasih itu kita bisa belajar atau kita mulai dari apa yang ada di sekeliling kita, saudaraku. Kita bisa belajar bermurah hati. Mungkin bagi saudara-saudara kita, kakak adik kita, ataupun mungkin di dalam persekutuan gereja kita, di mana mereka mungkin ada yang membutuhkan pertolongan dan doa, dan mungkin mereka memerlukan bantuan dari kita. Kita jangan menutup mata, saudaraku. Kita jangan berdiam diri. Kita jangan pura-pura tidak tahu. Tetapi kita harus senantiasa mau digerakkan hati kita oleh Roh Kudus untuk membantu mereka, untuk meringankan beban penderitaan mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita. Kemudian yang kedua, saudaraku, seorang yang murah hati itu tidak berarti orang yang mudah dibohongi, mudah diapusi. Tetapi murah hati itu harus hidup dalam perhitungan dan perencanaan yang tepat. Sehingga
ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu murah hati, kita senantiasa meminta hikmat kepada Tuhan di dalam kebenaran, sehingga pemberian kita itu akan tepat sasaran dan benar-benar akan menjadi berkat bagi yang kita beri, bagi yang kita tolong. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang murah hati itu bukan sekedar berbuat baik untuk menyenangkan hati sendiri, ataupun mungkin kita bermurah hati supaya dilihat orang, sehingga kita memamerkan kemurahan hati kita. Tetapi orang yang murah hati itu adalah orang yang ingin membuat orang lain bertumbuh dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kalau kita bermurah hati, orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang melihat kita akan meneladani apa yang kita perbuat. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang yang murah hati itu memperlihatkan tabiat Allah, yaitu dengan kita menanamkan berkat-berkat dan kebaikan kita kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga berkat yang kita tanam, yaitu berkat kebaikan, akan bertunas, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita diberkati bisa menjadi berkat. Dan kita percaya, saudaraku, bahwa kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup kita juga senantiasa diberkati, dan kita pasti akan mengalami kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, senantiasa bermurah hati apapun kondisi kita saat ini. Kita terus berbuat baik supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan kita percaya, saudaraku, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, pasti hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan itu pasti akan terus dilimpahkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak cucu kita, dan keturunan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di Tuhan kita sudah mendengar firman Tuhan, nanti pasalnya kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan kita. Kemudian kita akan berdoa terlebih dahulu, kita bawa ke hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur di kesempatan indah sore hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami keluarga untuk kembali menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah di keluarga kami masing-masing. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami rindu Tuhan memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan, dari setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, karena semuanya berasal dari Tuhan. Karena Tuhan juga terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk kami. Biarlah kami boleh belajar memberi yang terbaik dari hidup kami, sehingga persembahan kami boleh menyenangkan Tuhan. Persembahan kami menjadi dupa yang harum untuk pekerjaan Tuhan yang ada di JKT.
Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami dan memberikan persembahan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu semua, biar menjadi benih terbaik yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, sehingga boleh dipakai Tuhan untuk melebarkan dan memperluas kerajaan Allah di pelayanan GKI Efrata. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Di penghujung ibadah ini kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari di bawah hidup kita, supaya terjadi transformasi atas bangsa kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita bawa dalam doa. Bapak Surgawi, di akhir ibadah kami sore hari ini, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang suci. Kami bawa hati kami dengan segala kerinduan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kalau dari waktu ke waktu hingga saat ini untuk COVID-19 sudah mulai berkurang. Kami rindu Tuhan terus berkarya di tengah bangsa kami Indonesia ini, bahwa pemulihan demi pemulihan akan terus terjadi, sehingga virus ini segera berakhir atas bangsa kami. Berdoa bagi orang-orang yang masih dalam isolasi, dalam pemulihan, ya Tuhan yang ikut campur sehingga mereka boleh pulih. Berdoa bagi pemerintah Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh staf kabinet kerjanya, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Beban yang berat, beban yang besar ada di pundak Bapak Presiden kami. Namun kami yakin dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan pun memampukan bangsa kami untuk melalui proses demi proses sampai pemulihan atas bangsa kami terjadi. Indonesia bangkit kembali, Indonesia hidup kembali perekonomiannya dan di segala sektor-sektor yang lainnya. Bahkan seluruh jajaran yang ada baik dari dewan-dewan DPR, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai seluruh perangkat desa, bahkan juga para tenaga medis, TNI, Polri yang terus bekerja keras, bekerja sama untuk menangani pandemi ini Tuhan. Kekuatan dan kesehatan bagi mereka yang berjuang di garis depan, di garda terdepan atas bangsa kami, sehingga semuanya boleh terkendalikan dengan baik. Kami serahkan bela perekonomian bangsa kami untuk selanjutnya boleh dipulihkan, Indonesia bangkit kembali, sehingga di mata dunia Indonesia tetap eksis. Bahkan kami rindu dan lewat semua peristiwa ini Tuhan terus berkarya atas bangsa kami. Bela lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Penuaian besar terjadi atas bangsa kami Indonesia. Karena kita berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada. Siapkan, mampukan gereja-gerejamu yang ada. Dalam kondisi seperti ini, gereja-gerejamu boleh tampil sebagai terang, tampil sebagai garam, tampil sebagai pembawa terang dalam kegelapan, dalam berbagai kesulitan atas bangsa kami, sehingga terang Kristus bercahaya lewat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Indonesia mengalami pemulihan dan gereja-gereja Tuhan memiliki dampak yang luar biasa untuk masyarakat dan bangsa kami Indonesia ini. Berdoa untuk kota kami, para Padi dan sekitarnya, kami bawa dan pemulihan itu terus mulai terjadi, sehingga setiap warga yang ada boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk seluruh keluarga besar jemaat GKI Efrata. Berdoa dari kami para pelayan hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat yang ada. Mari satukan hati kami untuk terus maju di dalam pelayanan kami, untuk maju dalam kegerakan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan kami di GKI Efrata ini Tuhan. Kami ingin melihat karya Tuhan yang lebih dahsyat lagi, pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa di tengah-tengah pelayanan kami GKI Efrata. Biarlah keberadaan kami gereja GKI Efrata di tengah masyarakat memberi dampak, membawa dampak bagi lingkungan sekitar, sehingga mereka boleh melihat terang Kristus bercahaya di tengah kehidupan setiap kami yang ada. Juga untuk seluruh jemaat yang ada, perkumpulan kami, Tuhan yang tahu, Tuhan berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, bahkan bagi yang putus asa, putus harap, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kasih, kemurahan Tuhan, sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan.
Terima kasih. Kami akan percaya, kami akan selesai dengan ibadah kami. Bila Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang istimewa, berkat yang spesial, bahkan sepanjang sepekan ini, Engkau akan buat setiap apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Rumah tangga kami, pekerjaan, bahkan apapun yang kami buat, berkati oleh Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Adakan kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai petang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.